Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurrohmah dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelainan genetik pada manusia. Apa itu kelainan genetik? Kelainan genetik adalah kondisi yang terjadi ketika mutasi atau perubahan berbahaya pada suatu gen atau varian patogen mempengaruhi gen atau ketika memiliki jumlah materi genetik yang salah. Gen terbuat dari DNA atau asam deoksiribonuleat yang berisi nutrisi untuk fungsi sel dan karakteristik yang menjadikan seseorang unik. Seseorang akan menerima separuh gen dari kedua orang tua kandung dan mungkin mewarisi mutasi gen dari salah satu orang tua atau keduanya. Terkadang, gen dapat berubah karena masalah di dalam DNA atau mutasi. Gangguan ini dapat meningkatkan risiko terjadi kelainan genetik. Dalam beberapa kasus dapat menimbulkan gejala saat lahir, sementara yang lain berkembang seiring berjalannya waktu. Gangguan genetik terbagi menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama adalah kromosom. Jenis ini dapat mempengaruhi struktur yang menyimpan gen atau DNA di dalam setiap sel kromosom. Dengan kondisi ini, manusia akan kehilangan atau mengalami duplikasi materi kromosom. Yang kedua adalah kompleks atau multifaktorial. Kelainan ini dipicu dari kombinasi mutasi gen dan faktor lainnya. Dampaknya adalah paparan bahan kimia, pola makan, obat-obatan tertentu, dan penggunaan tembakau atau alkohol. Yang ketiga adalah gen tunggal atau monogenik. Kelompok kondisi ini dapat disebabkan oleh mutasi gen tunggal. Ada pula penyebab kelainan genetik. Sebagian besar DNA dalam gen seseorang memerintahkan tubuh untuk memproduksi protein. Protein ini akan memulai interaksi sel kompleks yang membantu seseorang tetap sehat. Ketika mutasi terjadi, hal itu mempengaruhi instruksi gen dalam memproduksi protein. Mungkin akan ada protein yang hilang atau mungkin tidak berfungsi dengan baik. Faktor lingkungan atau mutagen yang dapat menyebabkan mutasi genetik antara lain paparan bahan kimia, paparan radiasi, merokok, paparan sinar ultraviolet atau UV dari matahari, gejala kelainan genetik. Gejalanya bervariasi pada penderita tergantung pada jenis kelainan, organ yang terkena, dan seberapa parah kondisinya. Penderita yang mengalami kelainan genetik mungkin mengalami gejala berikut: perubahan atau gangguan perilaku, gangguan pernapasan, defisit kognitif, ketika otak tidak mampu memproduksi informasi sebagaimana mestinya, keterlambatan perkembangan yang mencangkup tantangan dalam kemampuan berbicara atau sosial, gangguan makan dan pencernaan, seperti kesulitan menelan dan ketidakmampuan untuk memproses nutrisi, kelainan pada anggota badan atau wajah, termasuk jari yang hilang atau bibir sumbing dan langit-langit mulut, gangguan pergerakan akibat kekakuan atau kelemahan pada otot, pertumbuhan yang buruk atau perawakan yang pendek, masalah neurologi seperti kejang atau stroke, gangguan penglihatan atau pendengaran. Ada pula diagnosis kelainan genetik. Apabila memiliki anggota keluarga dengan riwayat kelainan genetik, mungkin ingin mempertimbangkan konseling genetik untuk mengetahui apakah tes genetik cocok untuk kita. Tes laboratorium biasanya dapat menunjukkan apakah Anda memiliki mutasi gen yang menyebabkan kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, membawa mutasi tidak selalu berarti kita akan mengalaminya. Konselor genetik dapat menjelaskan risiko Anda dan apakah ada langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk menjaga kesehatan. Bila ada riwayat keluarga, penting untuk melakukan tes DNA guna mengetahui penyakit genetik sebelum menikah. Berikut ini adalah beberapa pilihan pemeriksaan untuk mengetahui kelainan genetik. Yang pertama, uji pembawa. Tes darah ini menunjukkan apakah kita atau pasangan kita membawa mutasi yang terkait dengan kelainan genetik. Ini dianjurkan bagi orang yang sedang berencana untuk hamil meskipun tidak ada riwayat keluarga. Yang kedua, screening paranatal. Tes ini melibatkan tes darah
dari wanita yang hamil dan memberitahu mereka seberapa besar kemungkinan janin memiliki kondisi kromosom yang sama. Tes diagnosis prenatal. Tes ini untuk dapat mengetahui apakah janin yang sedang berkembang menghadapi risiko lebih tinggi terkena kelainan genetik tertentu. Tes prenatal menggunakan sampel cairan dari rahim atau amniocentesis. Yang ketiga, screening bayi baru lahir. Tes ini menggunakan sampel darah bayi baru lahir. Mendeteksi kelainan genetik sejak dini bisa membantu anak menerima perawatan tepat waktu jika diperlukan. Yang seterusnya, pengobatan kelainan genetik. Sebagian besar kelainan genetik tidak dapat disembuhkan. Beberapa di antaranya memiliki pengobatan yang dapat memperlambat perkembangan penyakit atau mengurangi dampaknya terhadap kehidupan. Jenis pengobatan yang tepat tergantung pada jenis dan tingkat keparahan penyakit. Dalam kasus lain, penderitanya mungkin tidak mendapatkan pengobatan, namun kita dapat melihat atau melakukan pengawasan medis untuk mendeteksi komplikasi sejak dini. Ada pula langkah yang dapat dilakukan mungkin dengan perawatan berikut ini, yaitu pengobatan untuk mengatasi gejala atau kemoterapi untuk memperlambat pertumbuhan sel abnormal, konseling, nutrisi atau suplemen makanan untuk membantu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terapi fisik atau wicara untuk memaksimalkan kemampuan penderita kelainan genetik, transfusi darah untuk mengembalikan kadar sel darah yang sehat, pembedahan untuk memperbaiki struktur abnormal atau mengobati komplikasi, perawatan khusus seperti terapi radiasi untuk kanker, yang terakhir, transplantasi organ, yaitu prosedur transplantasi atau cangkok atau penggantian organ yang tidak berfungsi dengan organ dari donor yang sehat. Sekian materi yang saya jelaskan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.